Ya, pada chapter yang 3 ini yang harus kita laksanakan di minggu depan gitu ya. Nah, di sini kita sajikan khusus uh, teori akuntansi keuangan ya menurut Craig Biggin ini ya, bahwasanya chapter 3 ini ditujukan adalah argumentasi teoritis apa saja gitu ya, yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan untuk mengurangi uh, apa ya, mengurangi dari informasi regulasi akuntansi keuangan dan juga argumentasi teoritis apa saja terkait dengan praktik ya dari akuntansi keuangan regulasinya dan juga beberapa perspektif teoritis dari gambarannya keuntungan ya yang didapatkan dari implementasi regulasi akuntansi itu diatur dan juga implikasi politik ya bahwasanya dari sudut pandang standar gitu ya kita mengacu kepada beberapa kebutuhan user dan juga yang namanya relevansi uh, potensi ekonomi dan juga potensi sosial dan dampaknya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi sini kita apa ya? Kenapa perlunya pengujian ya? Pengujian terhadap regulasi teoritis. Nah, di sini better artinya kita memahami yang lebih baik dari preskripsi akuntansi itu adalah perbagian-bagiannya dalam proses pengesahannya. Nah, jadi di sini adalah dari sudut pandang si penyusun standar gitu ya. Maka yang namanya penyusunan standar akuntansi tidak lepas dari proses politik gitu ya. Jadi mau nyusun standar akuntansi saja pun tidak lepas dari proses politik. Ya, kenapa demikian gitu ya? Karena dalam penentuan keperluan dari penyusun standar akuntansi di sini itu harus logis ya kan. Kemudian harus tidak berdasarkan pada mandat ya, mandat kewajiban kekuatan politik dan pengaruhnya pada pihak-pihak tertentu gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat ya, yang namanya penyusunan standar ya mengacu pada beberapa partis-partis tertentu. Misalnya apa? Misalnya kalau pemerintahan gitu ya, itu standar apa yang berlaku? Ya tentu saja adalah SAP gitu kan, standar akuntansi pemerintahan. Nah kalau UMKM misalnya kan, UMKM standar apa yang berlaku? Ya dia berbeda kan dengan standar yang lain. Itulah namanya standar akuntansi keuangan SAEMKM gitu kan. Atau misalnya perbankan punya standar sendiri yang namanya PAPI kan, prinsip akuntansi perbankan Indonesia gitu kan. Atau misalnya syariah, ya standarnya ada sendiri gitu kan. Nah, artinya eh, dalam hal ini tidak lepas gitu kan. Penyusunan standar akuntansi ini very political process gitu ya. Jadi bicara very political process berdasarkan pada kepentingan gitu ya. Kepentingannya atau affected parties, dampaknya kepada pihak-pihak tertentu. Nah, di sini kalau perspektifnya pasar bebas gitu ya. Nah, pasar bebas maka akuntansi itu di mana kedudukannya? Nah, informasi akuntansi di sini kedudukannya adalah sesuai dengan hukum demand and supply gitu kan, sesuai dengan permintaan dan penawaran. Nah, apabila permintaan dan penawaran di sini di sudah apa ya sudah berjalan optimal gitu ya, maka terjadilah kesepakatan harga gitu kan. Pada kuantitas tertentu maka harganya sekian. Ya, artinya di sini optimal supply terjadi gitu ya. Maka argumentasi dukungan pre-market perspektif di sini uh, mengacu pada private economic based incentive. Jadi insentif-insentif khusus yang diberikan ya. Dan juga mengacu kepada manajer, kemudian juga pasar untuk perusahaan dan juga uh, market for the lemon gitu ya. Artinya di sini pasar untuk yang sifatnya ini gitu ya, yang manis gitu ya. Nah, insentif pada perspektif economic private ya didasari pada insentif mengacu kepada bahwasanya operasi bisnis itu
tujuannya adalah manfaat yang dimiliki gitu ya, dan diekspektasikan dengan keinginan shareholder ya dan juga debt holder ya. Jadi bisnis operasi itu beroperasi ya tujuannya adalah untuk kepentingan pemegang saham ya dan juga kreditur. Dan juga manajemen ya itu dikontrak ya, dikontrak oleh para pemilik dan juga para kreditur ya, di mana mereka adalah pihak-pihak yang bertindak ya sebagai manajer perwakilan mereka gitu ya. Jadi terjadilah kontrak ya yang didasari pada informasi akuntansi, sehingga organisasi itu tidak hanya menghasilkan informasi saja ya, tetapi juga organisasi itu akan mengelola sumber daya ya, atau disebut dengan modal ya, atau disebut dengan cost of capital. Dan organisasi sini menempatkan ya, informasinya didasari pada ketergantungan pihak-pihak ya, ketergantungan pihak-pihak atas aset yang sudah ditempatkan. Jadi regulasi, kalaupun ada regulasi, tujuan regulasi itu adalah membatasi gitu ya, membatasi bahwasanya metode akuntansi di sini tujuannya adalah dapat menurunkan biaya kontrak. Nah, maka terjadilah efisiensi. Dengan mengacu kepada audit ya, kalau didasari pada asumsi audit, maka regulasi itu tujuannya apa? Nah, kegiatan audit itu adalah mengurangi resiko gitu kan. Resiko siapa? Resiko external stakeholder. Nah, jadi audit itu yang menerima manfaat itu siapa? Ya, external stakeholder gitu ya. Ya, para pihak-pihak eksternal. Nah, dengan adanya audit maka bisa ditengok laporan audit gitu kan. Nah, laporan audit itu yang memanfaatkan siapa? Yang memanfaatkan pihak luar ya. Nah, ini paling utama. Nah, ada beberapa permasalahan ya terkait dengan pihak-pihak yang banyak dan juga berbeda. Nah, jadi pihak-pihak yang banyak dan juga berbeda di sini itu di, diikat ya dalam suatu kontrak yang layak. Maka diperlukanlah negosiasi di antara berbedanya investor tadi dan juga berbedanya informasi yang didapatkannya ya. Jadi biaya negosiasinya itu menimbulkan kontrak tunggal. Nah, kontrak tunggalnya adalah kontrak kepada investor ya yang membutuhkan informasi yang dipasok. Nah, argumen itu kalau argumentasinya adalah argumentasi private economic. Nah, bagaimana kalau argumentasinya adalah market for manager? Ya, berdasarkan pasar gitu kan, argumentasi pasar. Nah, argumentasi pasar di pundak manajer gitu ya. Di mana manajer ini apa ya? Mendapatkan manfaat atas kinerja yang diperolehnya di masa lalu berupa remunerasi gitu ya. Ya, remunerasi terkait dengan yang diperolehnya di masa yang akan datang berdasarkan dari penilaian di masa yang lalu gitu ya. Dan regulasi di sini mengacu kepada strategi apa yang bisa diadopsi untuk meminimalkan nilai perusahaan. Artinya strategi yang dapat sudut pandangnya adalah sudut pandang yang menguntungkan dari sisi pemilik. Termasuk di dalamnya adalah jumlah optimal ya dari informasi akuntansi. Dan asumsi-asumsi pasar bagi manajer di sini yaitu berdasarkan pada asumsi keefisienan pasar tenaga kerja ya, dan informasinya mengacu kepada kinerja masa lalu dan perspektifnya adalah perspektif dari sisi pegawai dan berimplikasi pada gaji yang diperoleh di masa yang akan datang. Jadi asumsinya di sini pasar itu dianggap efisien. Jadi keefisienan pasar merupakan suatu strategi yang merefleksikan pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Nah, inilah asumsi pasar namanya. Jadi asumsi pasar berasal dari kerjanya manajer dan kerjanya manajer berimplikasi terhadap laba dan labanya berimplikasi terhadap gaji dan gajinya keberlangsungan gaji itu ditandai dari laba dan labanya itu ditandai dari pergerakan harga saham. Jadi harga saham itu reflektifnya dari
apa ya dari laba. Ini itulah asumsi yang disebut dengan market for manager argument. Nah, bagaimana pasar mengacu kepada corporate argument gitu ya. Nah, pasar mengacu pada corporate takeover argument, ya pasar yang mengacu pada dari sisi keorganisasian ke perusahaan gitu ya. Maka kinerja organisasi gitu ya antara satu entitas dengan entitas lainnya ya, itu sangat tergantung kepada penempatan tim manajemen, di mana manajer itu memotivasi untuk memaksimalisasi nilai perusahaan dan informasi yang dihasilkannya dapat meminimalkan biaya modal ya. Dan biaya modal ini apabila bisa ditekan, maka meningkatlah nilai perusahaan. Ya, firm value, apakah harga saham ya, apakah return saham, itu yang namanya firm value ya. Jadi asumsinya adalah manajer itu adalah pihak yang mengetahui biaya marginal dan manfaat marginal dari informasi ya. Nah, jadi ini adalah sudut pandang pasar yang mengacu kepada kepada kepentingan corporate. Nah, ini ada market for lemon argument. Apa itu market for lemon argument ini? Dikemukakan oleh Skinner ya tahun 94 ya. Bahwasanya tidak ada informasi yang dipandang ya sebagai suatu informasi yang buruk. Semua informasi itu bagus gitu ya. Nah, ini dianggap semuanya seperti lemon gitu ya, cantik semuanya. Nah, inilah katanya market for lemon argument gitu ya. Jadi pasar itu apa ya dinilai dari implikasinya kepada organisasi gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata informasi yang buruk saja, tapi juga semuanya bagus ya. Nah, jadi dalam hal ini motivasi manajer itu uh, adalah motivasi yang dalam hal ini sumbernya dari informasi yang bagus atau informasi yang buruk. Nah, inilah namanya lemon argument. Dan asumsi dari pasar di sini adalah manajer itu mendapatkan informasi adalah tidak selalu informasi yangnya asumsi realistik. Ya, jadi ada pengetahuan yang tidak diungkapkan yang dalam hal ini mengacu kepada ekspektasi dan reaksinya pada tahapan ini gitu ya. Nah, selain dari argumentasi Pak Lemon gitu ya, ada namanya pro-regulation perspective, artinya perspektif regulasi. Nah, sejauh mana hubungan akuntansi dengan pro-regulation ini? Nah, informasi akuntansi ini adalah sifatnya umum ya, publik atau free, bebas siapa aja yang mengaksesnya. Sehingga dari sisi orang yang mendapatkan informasi, maka kebenaran informasi itu dipahami ya, ditandai dari sistem harga ya, yang dalam hal ini dianggap tidak lengkap ya. Jadi informasi di sini di bawah produksi dan regulasi ini mengacu pada dampak-dampak yang bisa dikurangi ya dari kesalahan pasar ya. Nah, ini pro regulasi, maka diperlukanlah yang namanya regulasi ya. Kenapa diperlukan regulasi? Karena informasi itu mudah didapatin kan sesuai dengan demand and supply. Sehingga kalau itu diberikan kebebasan begitu saja, maka nanti ada under production information. Maka supaya tidak under production information, perlulah regulasi gitu kira-kira. Ya, kenapa dalam hal ini harus disupply ya, disupply oleh informasi yang bebas, artinya informasi yang banyak. Ya, di mana argumennya kalau informasinya bagus gitu ya, yang terjadi apa? Terjadinya overproduce ya, kelebihan hasil gitu ya. Sehingga kelebihan hasil ini kalau dibiarin saja ya tentu saja tidak bagus juga gitu ya. Sehingga harus ada regulasi. Maka publik akan mengetahui ya, tidak hanya berdasarkan pada apa ya kebutuhannya, maka publik itu memerlukan analisa yang dilakukan oleh tim atau disebut dengan investment analysis. Maka terjadilah kalau demikian ya overproduce information itu disebut dengan overload accounting standard ya. Maka di sini ada kita kaitkan informasi akuntansi dengan teori Keynes.
teori klasik ya, teori klasik Adam Smith gitu ya, yang namanya invisible hand. Nah, kenapa ada invisible hand? Nah, ini kan udah terkenal ya Bapak ilmu ekonomi kan Adam Smith. Ada tangan-tangan yang tak terlihat, namanya invisible hand. Nah, invisible hand ini argumennya apa? Nah, terutama dalam pasar bebas ya. Ya, yang namanya invisible hand tanpa adanya regulasi, maka akan ada tangan-tangan yang tak terlihat itu. Dan tangan-tangan yang tidak terlihat itu digunakan ya atau bagian daripada produksi sumber daya ya untuk menghasilkan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Maka perlulah aturan gitu ya untuk mengatasi yang namanya invisible hand, ya tangan-tangan yang tak terlihat menurut Adam Smith ya. Dan argumentasinya pada pengendalian pasar, mekanisme pengendalian pasar dan perlindungan pihak-pihak yang pelaku dari pasar itu gitu ya. Nah, sehingga di sini teori Adam Smith ini melahirkan ya makanya ya, apa ya sumber pendapatan itu Y sama dengan gitu kan I tambah C tambah G gitu kan. Jadi pendapatan itu tidak ditentukan dari investasi, consumption, maka ada government di situ gitu ya. Tujuannya apa? Mengatasi invisible hand ini gitu ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi ya, informasi akuntansi itu. Dan yang namanya invisible hand terjadi karena ya free market argument, ya pasar bebas gitu ya. Adanya kesalahan di pasar bebas. Nah, kesalahan di pasar bebas itu artinya pasar bebas itu bagus gitu ya. Akan tetapi perlu diatur gitu ya. Ya karena apa perlu diatur? Karena ada invisible hand. Nah, Smith di sini gitu ya. Adam Smith ya dia memonopoli kekuatan ya terutama dalam hal ini adanya intervensi pemerintah. Nah, sehingga teori Adam Smith di sini bahwasanya perlulah intervensi yang dilakukan dengan menggunakan yang namanya regulasi ya untuk memproteknya. Dan teori Adam Smith di sini benar nggak disajikan ya. Nah, jadi teori Adam Smith di sini ya tergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya. Jadi ada kalanya regulasi itu menguntungkan pihak tertentu dan ada kalanya tidak gitu kan. Ya, misalnya kalau kita kaitkan dengan kondisi fenomena ekonomi gitu ya pada saat ini gitu ya. Ya, kenapa harga kelapa itu mahal gitu kan? Ya, kenapa bisa mahal ya? Kalau itu dibiarin terus gitu kan, ya maka nantinya banyak rumah makan Padang yang tutup gitu ya. Maka ya, supaya tidak apa ya, supaya dibatasi gitu ya, uh, ekspor kelapa yang tidak merugikan para pedagang gitu kan, maka nantinya akan dikenakan biaya 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 ekspor ya, khusus kelapa, ekspor kelapa. Begitu juga sawit gitu kan, supaya tidak mahal harga minyak makan ya, minyak goreng gitu kan, tidak merugikan pedagang, tidak merugikan tukang pisang goreng gitu kan, maka nanti dikenakan pajak ekspor. Nah, itu tujuannya regulasi kan. Nah, disinilah yang namanya apa ya, tangan-tangan tak terlihat itu bisa dieliminir dengan adanya regulation ya. Dan bekerjanya ya, dan bekerjanya apa tadi gini, itu didasari pada propaganda ya kepada posisi-posisi yang bekerja itu gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan teori akuntansi apa saja sih yang berkaitan dengan masalah regulasi. Nah, jadi misalnya nanti Bapak adik-adik ya Bapak Ibu mau nulis tesis gitu kan. Nah, mau nulis tesis misalnya peranan peraturan gitu ya. Peranan peraturan Menteri Perdagangan nomor sekian tahun 2000 sekian gitu ya terhadap apa ya? Terhadap ekspor Indonesia. Nah, itu kalau risetnya ekonomi pembangunan ya. Kalau ilmu akuntansi misalnya um, pengaruh volume perdagangan saham sebelum lahirnya peraturan ini dengan peraturan ini gitu ya. Maka wajib di bab 2-nya kalau topiknya seperti itu ya kan, maka wajib menyajikan yang namanya public interest theory. Nah, ini perlu dimasukkan ya di bab 2 atau capture theory atau economic interest group theory atau private interest theory. Tiga teori ini ya teori yang berhubungan dengan masalah keregulasian ya.
Nah, kalau dia public interest theory, artinya regulasi ini mengacu kepada masyarakat dibanding kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi aturan regulasi di sini menunjukkan bahwasanya dalam pengoperasiannya mengacu kepada regulasi. Dia asumsikan bahwasanya pemerintah di sini sifatnya netral ya. Nah, akan tetapi public interest theory ini tetap dikritik orang. Kenapa dikritik? Ya karena public interest theory di sini perlu dikritik menggunakan asumsi. Yang namanya pasar bebas gitu ya, economic market ya, pasar ekonomi beroperasi itu adalah inefisiensi. Apa pengertian dari pasar yang beroperasi inefisiensi gitu ya? Ya artinya pasar inefisiensi itu disebabkan karena adanya pasokan informasi dikuasai pihak tertentu. Nah, dengan pihak lain yang tidak mendapatkan informasi, maka dikatakan dengan kondisi pasar inefisiensi. Nah, mengatasi hal itu ya karena apa? Ya perlunya regulasi. Jadi yang namanya inefisiensi market karena apa? Unregulated. Nah, untuk mengeliminir kondisi pasar yang tidak efisiensi, maka diperlulah yang namanya regulasi. Lahirlah peraturan OJK, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Perpajakan, peraturan Kepres, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan adalah mengkritisi dari teori public interest theory, gitu ya. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengasumsikan bahwasanya regulasi itu adalah bisa menghilangkan biaya, ya. Nah, betul juga, gitu ya. Dan ada beberapa asumsi pertanyaan yang mengacu bahwasanya argumentasinya adalah argumentasi legislasi dalam kelompok ya, dan diperlukan lobby-lobby untuk meningkatkan kesejahteraan. Itulah yang namanya public interest. Jadi yang dikritisi dari public interest di sini adalah apa ya? Karena pasar itu inefisiensi gitu ya, maka regulasi itu tidak diperlukan ya. Nah, kalau capture theory gimana? Ya, kalau capture theory di sini, kalau digunakan nantinya di dalam tesis ya, itu regulasi dipandang ya karena adanya mendapatkan apa ya, take charge, pembebanan ya, atau menangkap dari suatu aturan. Jadi untuk menjamin itu gitu diperlukan keuntung apa ya, beberapa pihak-pihak sebagai yang perlu diatur, sehingga regulasi ini ditandai dari sisi kepentingan tertentu ya, yang sangat sulit regulasi itu berlaku independen. Jadi memang regulasi itu lahir yang membatasi pihak entitas tertentu dan memberikan peluang ya di pihak lain. Kira-kira demikian ya. Nah, capture accounting ini di apa ya, pemulanya apanya pengusungnya risetnya Walker ya tahun 87, di mana profesi akuntansi diperlukan lobby ya, dan adanya prioritas ya dalam penerapan Australian Accounting Standard ya. Dan capture teori di sini tetap juga dikritisi ya, di mana tidak ada alasan yang memberikan saran ya untuk meregulasi industri tertentu dalam kelompok tertentu yang berpengaruh. Jadi tidak ada alasan untuk meregulasi industri yang mencakup satu agen dibanding dengan agen yang lainnya. Jadi tidak ada alasan bahwasanya regulasi itu dapat menghentikan ya regulasi pada apa ya, agen tertentu. Nah, teori yang ketiga kalau bicara regulasi adalah economic interest group. Jadi diasumsikan pada proteksi apa ya, interest khusus gitu ya. Jadi kelompok ini di sini apa ya, dapat melobi dan atas penempatan legislasi pengesahan dari manfaat antara satu dengan yang lainnya ya. Dan regulasi di sini bersifat tidak netral ya. Dan regulasi di sini memotivasi atau juga memaintain ya posisinya, dan regulasi di sini mengacu kepada keefektifan politik ya. Jadi regulasi akuntansi di sini adalah tidak lepas dari proses yang namanya political process ya. Dan regulasi di sini juga jika suatu standar sudah diterapkan ya,
maka standar akuntansi untuk mendukungnya akan menghasilkan beberapa jenis ya dan berdampak terhadap lingkungan. Ya. Nah, itulah topik yang kedua ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, dipersilakan. Ya, mengenai absennya udah bisa di absen ya di satu USU ya. Sudah tersedia. Silakan di absen di sana ya. Ini ada 5 orang yang hadir ya. Pak Ibu adik-adik kalian. Ada? Baik, Pak, kalau ya Pak, silakan. ya, Pak, saya mau bertanya Iya, Pak. mengenai regulasi akuntansi ini, Pak. Mau bertanya saya apa saja itu kerangka regulasi akuntansi ini, Pak? Dan bagaimana cara merancang regulasi akuntansi ini dalam sektor publik, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, yang namanya regulasi akuntansi itu tadi standar ya. Hmm. Jadi standar lah ya. Jadi kalau untuk kepentingan komersil, maka regulasinya apa? Lahirlah standar akuntansi keuangan SAK gitu kan. Nah, SAK itu mengatur ya apa itu pendapatan, apa itu beban gitu ya. Ya bagaimana amortisasi, bagaimana depresiasi gitu kan, bagaimana perhitungannya. Nah, itu adalah regulasi untuk komersil. Nah, bagaimana untuk UMKM gitu ya? Regulasinya ada khusus yang namanya SAK etap, ya kan? Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik gitu ya. Nah, ini mengacu pada itu. Kemudian SAK syariah, ya mengatur tata kelola syariah. Itu regulasinya. Perbankan gitu ya, punya standar khusus gitu ya. Pemerintahan punya standar khusus SAP kan. SAP 2024. Ada berapa SAP di 2024 itu? Ada berapa PSAP? Ada 21 PSAP gitu kan. Itu menunjukkan regulasi masing-masing gitu kan. Nah, jadi perlunya penyusunan kerangka aturan ya yang tertuang pada standar itu. Itu saya kira. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada nanti video perkuliahan ini saya share ya, ada 2 video ya. Iya, baik, Pak. Untuk absennya bisa di absen di satu USU. Terima kasih. Selamat Baik, siang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Thank you, Pak. Selamat. Jadi minggu depan kita off ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Absennya gimana, Pak? Ya, absen aja, Absennya di Pak. satu USU. Besok minggu depan ya. Oh, minggu depan, Pak. Ya, Terima kasih. bahannya udah sampai nih. Iya, Terima Pak. kasih. 6 orang ya.